Peluru timah kan lebih bagus loh barangkali peluru karet. Kalau ya dulu waktu kecil-kecil kami suka main karet cabang itu. Karet cabang udah begitu ada pula permainan karet. Itu ada akar semacam akar. Itu bisa dibikin macam pelornya itu. Main karet cabang pakai akar tapi pelornya akar. Alamak kalau kena badenge badenge kata orang Medan. Badange kalau kena. Halo saudara Winardi di PT DRM Toko Usaha Abadi di Putusi Bau, Kalimantan Barat. Terasa sepi, mari bergabung bersama Rasi. Iyalah baguslah. Ya Pak Cik, tolong senggol nama rekan-rekan Rasi seperti Kurnia Hartati di Palembang, Eri Setiawan di Jakarta. Halo Ed, apa kabar? Sucipto di Temanggung, Aryo Wiranata di Bandung, dan Eben Haisar Bawes di Ternate, serta teman-teman Rasi di Tegal. Dengan ucapan ditunggu kontak baliknya. Saya kepingin tanya ini katanya, staf redaksi Rasi yang tinggal di Yogyakarta karena sangat capek nih. Saya tanya nih, siapa staf redaksi Rasi yang tinggal di Yogyakarta? Karena sangat ditunggu kehadirannya dalam acara jumpa. Nggak tahu lah aku siapa yang tinggal di Yogyakarta. Aku tinggal di Jalan Masjid di Medan. Jalan Masjid Medan alias Gang Bengkok. Gang Bengkok. Mana bisa diluruskan? Macam meluruskan ekor anjing kata orang. Habis minyak satu kaleng, ekor anjing tetap juga beliuk-liuk. Tak bisa lurus. Saudara Santu dengan alamat Fakultas Ekonomi Unhas, kilometer 10 di Tamalhera, di ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Lewat surat ini saya minta informasi katanya. Oh ya, mengenai warta berita dan laporan internasional, apakah katanya didokumentasikan? Tentulah. Juga mohon bantuan katanya penyiar untuk mengirimkan kalender. Bereslah pokoknya. Dan juga buku yang berjudul Pembangunan Ekonomi Studi tentang Sejarah Pemiskinan. Di mana nih? Pemikiran atau sejarah pemiskinan? Oleh Arn, Profesor Arn, aku tahu nih, anaknya juga terkenal nih, anaknya juga Betina namanya, anaknya perempuan, namanya Betina. Namanya Betinaan. Khusus untuk Kanwim Khayat katanya, ulasan-ulasannya di Panji Mas sering tidak muncul. Kenapa katanya? Wah, rupanya lagi mandek nih. Lagi mandek, kurang inspirasi. Kurang inspirasi. Saudara Siti Rahmat di Palurejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katanya jadi berpikir, setelah Kak Aminuddin Sani pensiun, kalau tidak keliru, saya pribadi rasanya akan sangat kehilangan jika nanti Kak Nuim dan Bang Hidayat katanya, dan Kak Nina Mangkoser, ya kemana lah kita bisa terus-terusan pula di bekerja. Pada waktunya kita juga akan pensiun lah. Ada yang pensiun lebih awal, ada yang pensiun barangkali macam awak ini tak bisa, tadi kasih pensiun. Katanya dianggapnya kenapa? Masih bisa dieksploitir, macam mana mau dipensiunkan? Masih bisa dieksploitir, tidaklah dipensiunkan. Begitulah zaman orang, ya, sikap orang zaman sekarang begitu. Udara kini ceria, segelombang, senada dan seirama dengan Sabtu Gembira Radio Australia, Melbourne. Tuan rumah saudara, Nuim Khayat. Del mare come vero, spiritando e sentimento. Itu Sarento. Sedap kali. Ini kalau nyanyi itu macam tak ada perkara sama dia, tak dipaksa-paksanya. Kalau Frank Sinatra kan sampai kelihatan tuh urat-urat lehernya menyembul keluar. Menyembul kata orang urat piramnya. Kalau Dean Martin ini sambil megang rokok kan di celah jarinya, dia pun sedap saja, dia santai. Jadi kalau dibandingkan zaman dahulu, ini Piramli itu kira-kira macam Dean Martin lah. Piramli itu kan tenang aja kalau nyanyi dia. Kau laksana bulan, jauh ni anak awan. Kalau Effendi kan pakai macam Frank Sinatra, ditekannya, digenjotnya, pokoknya dipaksanya dirinya sampai menyembul urat-urat lehernya. Begitulah Dean Martin. Kasihan, dia punya satu-satunya anak laki-laki, tak mau anaknya itu jadi penyanyi, tak mau jadi bintang film, mau jadi pilot, jatuh pula. Ya apa boleh buat, anak satu-satunya, buah hati. Ya namanya anak lah, macam mana lah ya. Anak macam mana lah kata orang. Ya. Kata orang kalau dimintanya lengan awak separuh dikeratkan, dikasihkan kepada dia. Macam-macam saja. Ini ada cerita nih. Orang yang udah sekarat nih, cerita-cerita tentang orang yang mau sekarat nih. Yalah, awak pun sebentar lagi kan kalau sudah ajal sampai, mana dia mau tahu lagi. Kalau sudah sampai ajal itu takkan dia kecepatan ataupun kelambatan. Satu saat, hatta sekejap tak mau dia. Ini orang-orang yang udah sekarat. Ada seorang sastrawan, seorang pujangga Jerman bernama Heinrich Heine. Waktu sakarat dia, bininya bilang, oi minta ampun sama Tuhan. Gila, minta ampun sama Tuhan, istighfar lah istilahnya ini kan. Minta ampun sama Tuhan. Dia jawab, untuk apa? Dia pasti ngampunin aku, kan itu tugas dia. Kan tugas dia tuh ngampunin semua orang. Waktu seorang pendeta datang untuk menjemput penulis Amerika Wilson Mizner yang terkenal paling lucu, pandai kali dia, cepat kali bersilat lidah, namanya Wilson Mizner.
Waktu dia sedang sekarat, didatangi oleh seorang pendeta. Lalu pendeta itu bilang, macam mana mau bicara? Dia bilang, mau pendeta itu untuk apa? Aku bicara sama bapak. Bentar lagi saya jumpa bos bapak. Bentar lagi saya jumpa bos bapak. Kenapa saya bicara sama bapak? Lebih bagus langsung bicara sama bos. William Palmer adalah seorang tukang bunuh dia, seorang pembunuh. Dia membunuh orang pakai racun. Jadi akhirnya ketangkap, dibuktikan bersalah, dijatuhi hukuman gantung. Waktu naik yang gantungan dia nanya, dokter naik ini aman nih? Enggak pula nanti katanya patah pula di lantainya nih. Kalau patah lantainya terperosok aku luka kakiku. Padahal dia ada mau digantung nih, masih dia mikirkan. Dia masih mikirkan, ini macam cerita orang yang mau digantung tuh. Waktu hari dia akan digantung tuh hujan lebat. Nah, Algojo ini datang menjemput dia kan dari sel tempat dia ditahan. Aduh, dia bilang, macam mana ini mau ke sana ini hujan ini tengoklah beceknya kayak begitu. Si Algojo bilang, Bung hanya jalan sekali aja ke sana. Aku mesti balik lagi ke sini 2 kali, aku enggak ngeluh. Bung yang mesti sekali aja ke sana. Kriminal, yaitu penjahat, pidanawan. Mereka bisa disebut nggak? Pidanawan, penjahat, kriminal. Kriminal Amerika, penjahat Amerika yang terkenal, James W. Rogers. Ketika sedang berhadapan dengan regu tembak, biasa ditanyakan, permintaan terakhir saudara, ya biasanya minta sebatang rokok. Dia bilang, dia lain pula. Waktu ditanyakan, apa permintaan terakhir saudara? Wah, kalau bisa saya kepingin katanya rompis yang tahan peluru lah. Joy dari Australia dengan lagu Lama Heavens is my woman's love. Ini ada persoalan ini. Majelis rendah Inggris punya persoalan. Bukan debatnya yang makin kasar, bukan. Rupanya banyak tikus di dalam gedung Majelis Perwakilan Rakyat Inggris, banyak tikus. Nah, ini macam ada seorang anggota parlemen mengatakan, wah ini kucing betina saya kebetulan sedang bunting ini, boleh nanti kalau lahir anaknya saya sumbangkan 1-2 katanya untuk nangkap tikus. Memang nggak ada lah. Kalau untuk membasmi tikus itu yang paling ampuh barangkali kucing. Tapi jangan macam kucing yang di sini, kucing-kucing Anggora tuh kelihatan malas sekali dia. Mana lah dia mau tahu. Tikus lewat di depan batang hidungnya pun dia pura-pura tak tahu dia. Mata kantuk-kantuk. Kalau kucing aku dulu di Medan, ya karena memang jarang-jarang dikasih makan. Jadi kalau dia lihat tikus, wah, dipikirnya Chan lah ini. Chan, ini ada macam-macam sini. Seorang menteri kesehatan Inggris, perempuan, Virginia Bottomley, mengatakan minta kepada salah sebuah toko di London kalau bisa buka setengah jam katanya, satu jam setengah. Rupanya toko-toko di London itu buka pukul 9.30 pagi sampai pukul 20 malam. Dia bilang, tolonglah kalau bisa buka pukul 8 pagi supaya aku bisa belanja. Kalau tidak, macam mana ini? Katanya, tugas negara begitu banyak, aku tak punya waktu untuk belanja. Katanya, kalau kalian buka 9.30 udah terlambat, aku udah mulai kerja. Katanya. Jam 8.30, jam 9 udah mulai kerja. Macam mana ini? Katanya. Akhirnya nampaknya memang toko tadi juga mengatakan, bolehlah. Kalau begitu, kalau menteri minta apa boleh buatlah katanya kan. Daripada dia tak datang belanja dan tak bisa beli pakaian, tak bisa beli apa-apa, tak apalah, datang juga rupanya. Ada juga baiknya itu permintaan seperti itu yang punya toko, buka toko besar nih, Marks and Spencer. Kalau orang yang pernah ke London tahu lagi, Marks and Spencer ini mahal tidak, murah pun tidak, barangnya tetap bagus. Aku betul aja, aku punya baju panas yang sudah kira-kira aku beli kira-kira 22-23 tahun yang lalu, masih bisa dipakai. Jalan payah kumbuh, babelok jalan kayu jati, imah hati indah kan rusuh, ayam dan latte, oh ayam. Mandaki jalan padang sike, manurun jalan kadiani, imah hati indah mau ke awak sakit jua, oh ayam melate. Si kuat capang, si kuat capek, sai kuat tabang, si kuat lape, kabang laju nan karimo, ailah malang juo. Agaruyu batu sangka, sampai lagi kurang baso, zaman wang siok zaman, oi takkan lagi go, desang kolamang nasi kuai, ironyo patumpah buah gulai, awak kapasa ala usai. Oi lah malang denai, oi ayam denai, oi ayam denai.
Apa si kuat capai, saya kuat tabang si kuat lape, kabang laju nan karimbo, ailah malang Agaru yung joba tu sangka, sampai mandaki de kurang baso. Dua zaman uang tiok sabanta, oi takana juo, den sangko lama nasi tuai, jironyo tak tumpah kuah gulai, awak kapasa ala usai, oi lah malang denai, oi ayam nelape, oi ayam nelape, oi ayam nelape, oi ayam nelape. Bukan main ya, jaya kali. Mentang-mentang terlepas dia, lepas dari pisau yang telah diasah. Kalau mau motong ayam, ngasah pisaunya belajarlah dari aku. Jangan pakai air. Ambillah batu asah yang lucin, batu asah yang licin. Asalah pisau dengan minyak. Itu pisau, kalau diasah dengan minyak tuh, bikin cukur janggut pun bisa dia saking tajamnya. Betul, aku tak bohong lah. Kalau pisau itu dicukur ya, kalau dibasah dengan minyak dia bukan main. Di sini pulang ke sini dia teriak kali.